Bayangkan sebuah kota megah, lebih maju dari peradaban manapun di zamannya, dikelilingi oleh air dengan teknologi yang belum bisa dijelaskan. Tapi tiba-tiba, kota itu lenyap begitu saja, tanpa jejak dan hilang di telan bumi dan lautan. Selama ribuan tahun, para ilmuwan, peneliti, hingga spiritualis mencari jawabannya. Tapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana jika Atlantis bukan sekadar mitos Yunani? Bagaimana jika Atlantis adalah umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh banjir besar? Kisah Atlantis pertama kali muncul dari tulisan filsuf Yunani kuno, yaitu Plato, sekitar 360 tahun sebelum Masehi. Ia menulis bahwa Atlantis adalah sebuah kerajaan besar dan makmur yang berada di luar pilar Hercules, yang sekaligus diyakini sebagai wilayah Selat Gibraltar di era sekarang. Fakta menariknya, Plato mengklaim Atlantis tenggelam pada 9.000 tahun sebelum masanya. Jika benar, maka itu sekitar 11.000 tahun yang lalu, waktu yang sangat dekat dengan teori banjir besar Nabi Nuh yang telah dijelaskan dalam berbagai kitab suci. Dalam Islam, kisah Nabi Nuh adalah salah satu kisah paling penting tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat yang durhaka. Umat Nabi Nuh disebut sebagai umat yang paling keras kepala dan zalim, menolak seruan tauhid selama ratusan tahun lamanya. Hal ini tertera pada surat Hud ayat 44 yang menggambarkan akhir kisah itu. Dan Allah berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hentikan hujanmu." Dan air pun disurutkan, perintah diselesaikan, serta bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Hal ini menggambarkan berakhirnya peristiwa banjir besar di masa Nabi Nuh. Saat itu, Allah memerintahkan bumi untuk menyerap air dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Bahtera Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Menariknya, kisah banjir besar ini tidak hanya ada dalam Al-Quran, tapi juga muncul dalam kitab suci lainnya, seperti Taurat, Injil, bahkan dalam mitologi Sumeria kuno, seperti dalam Epic of Gilgamesh, yang ditulis ribuan tahun lalu di Mesopotamia. Hal ini menunjukkan bahwa kisah banjir besar mungkin bukan hanya simbol atau dongeng semata. Banyak sejarawan dan peneliti percaya, kemiripan kisah dari berbagai peradaban ini memberi petunjuk bahwa banjir besar benar-benar pernah terjadi dan disaksikan oleh manusia dari berbagai wilayah. Para arkeolog memang telah menemukan banyak jejak banjir besar yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama pada akhir zaman es, sekitar 11.000 tahun yang lalu. Sebagai contohnya, di bawah Laut Hitam ditemukan sisa-sisa pemukiman kuno yang tenggelam tiba-tiba. Di dasar laut sekitar Jepang ditemukan struktur Yonaguni Monument yang terlihat seperti tangga dan bangunan buatan. Serta di selatan Spanyol, ditemukan formasi yang menyerupai deskripsi Atlantis dari Plato, lengkap dengan cincin-cincin air. Apakah ini kebetulan atau petunjuk akan satu peristiwa global yang maha dahsyat? Mari kita bandingkan beberapa kesamaan yang mencolok antara kisah Atlantis dan kisah umat Nabi Nuh. Dalam berbagai kisah kuno, kita menemukan pola yang mirip. Sebuah peradaban dengan teknologi tinggi, sangat kuat dan makmur, hidup di wilayah yang subur dan penuh air, lalu dihancurkan oleh banjir besar karena kesombongan dan kezaliman mereka. Mereka hilang dalam semalam, ditenggelamkan oleh ombak besar, hingga hanya sekelompok kecil yang selamat. Hal ini digambarkan seperti kisah Nabi Nuh dan para pengikutnya. Sedangkan di sisi lain, Atlantis yang pertama kali disebut oleh filsuf Yunani, Plato, sekitar 360 tahun sebelum Masehi. Atlantis digambarkan sebagai negeri yang sangat maju,
penuh kemewahan, tapi hancur oleh bencana hebat dan tenggelam ke dasar laut dalam waktu singkat. Namun ada satu teori mencengangkan. Plato mungkin tidak menciptakan cerita Atlantis sendiri, melainkan hanya mewarisi kisah ini dari sumber-sumber Mesir kuno. Hal ini berdasarkan klaim bahwa Plato mendengar cerita ini dari seorang pendeta Mesir yang mengatakan bahwa bangsa Yunani hanya tahu sedikit tentang sejarah masa lalu karena pernah mengalami banjir besar yang menghapus memori kolektif mereka. Yang menarik, cerita tentang banjir besar juga muncul dalam banyak budaya lain, termasuk dalam Al-Quran, Taurat, Injil, dan bahkan kisah kuno Sumeria. Dapat dikatakan kedua kisah ini menggambarkan hal serupa, di mana sebuah peradaban besar yang hancur akibat murka Tuhan karena keangkuhan mereka. Maka, banyak peneliti dan sejarawan berpikir bahwa kisah Atlantis bisa jadi hanyalah versi lain dari kisah Nabi Nuh yang tersebar luas di masa lalu dan berubah-ubah bentuk saat diceritakan ulang oleh berbagai budaya dan bangsa. Dengan kata lain, mungkin Atlantis bukan sekadar legenda, tapi kenangan kabur umat manusia tentang bencana global yang benar-benar pernah terjadi. Bukti lain yang mendukung adanya peradaban besar yang pernah hilang secara misterius juga ditemukan dalam Al-Quran. Dalam kitab suci ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa kaum yang hidup dalam kemakmuran dan kekuatan luar biasa, seperti kaum Ad dan Tsamud. Mereka tinggal di negeri-negeri yang subur, memiliki bangunan megah, dan kekuasaan besar, tetapi akhirnya dibinasakan karena kekufuran dan kesombongan mereka terhadap ajaran Tuhan. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kehancuran suatu peradaban bisa terjadi secara tiba-tiba akibat perilaku moral yang menyimpang. Doggerland, sebuah wilayah luas yang dahulu menghubungkan Inggris dan Eropa daratan, kini tenggelam di bawah Laut Utara. Peneliti berhasil membuat rekonstruksi digital dari wilayah ini dan menemukan bahwa ribuan tahun lalu, wilayah itu dihuni manusia, lengkap dengan sungai, danau, dan kehidupan yang makmur, hingga akhirnya tenggelam akibat naiknya permukaan laut setelah zaman es. Terdapat sebuah kisah memperkuat gagasan ini, di mana saat itu kota Atlantis diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, angkatan laut yang kuat, dan kekayaan yang melimpah. Tidak ada peradaban lain yang mampu menandingi kekuatan Atlantis. Kecuali satu hal, penduduknya yang dipenuhi kekuasaan dan kekayaan, lalai menghormati para dewa. Bangsa Atlantis menjadi tidak bermoral, serakah, dan sombong. Karena kesombongan dan keangkuhannya, mereka memutuskan untuk menyerang kota-kota di Eropa dan Asia, mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan penduduk wilayah Mediterania. Namun ketika mereka menyerang Athena, Atlantis tiba-tiba menemui tandingannya. Athena berhasil menghalau serangan Atlantis dan kemudian membebaskan bangsa lain di Eropa dan Afrika Utara. Lebih buruk lagi, sikap kurang ajar orang Atlantis membuat marah para dewa. Sebagai hukuman karena tersesat, para dewa mengirimkan gempa bumi dan api untuk menghancurkan mereka. Dalam suatu siang dan malam yang mengerikan, Atlantis tenggelam di bawah air bersama dengan para pejuang heroik Athena yang telah berperang melawan mereka. Sejak saat itu, dikatakan bahwa wilayah lautan tempat Atlantis pernah berada tetap tidak dapat dilewati karena runtuhnya kerajaan Atlantis. Jadi, apakah Atlantis sebenarnya adalah umat Nabi Nuh? Jawabannya belum bisa dipastikan secara mutlak. Bisa jadi iya, bisa juga tidak.
Namun, satu hal yang jelas, kisah tentang peradaban besar yang hilang dan banjir global bukan sekadar dongeng atau mitos. Banyak bukti dari kitab suci, catatan sejarah kuno, dan temuan ilmiah modern menunjukkan bahwa bencana besar memang pernah terjadi dan menyebabkan kehancuran peradaban-peradaban maju di masa lalu. Semuanya mengarah pada satu benang merah. Umat manusia pernah mengalami bencana alam berskala global yang membentuk ulang sejarah dan peradaban. Meskipun kita belum bisa menyamakan Atlantis secara langsung dengan umat Nabi Nuh, kesamaan unsur cerita antara keduanya memberi kemungkinan bahwa kisah yang diwariskan Plato tentang Atlantis mungkin merupakan versi yang telah berubah dari memori kolektif banjir besar yang disebut dalam kitab-kitab suci. Baik dari sisi wahyu, Al-Quran, maupun dari temuan ilmiah, kita mendapatkan gambaran bahwa peradaban-peradaban besar di masa lalu pernah hancur secara tiba-tiba, dan banyak di antaranya hilang tanpa jejak yang jelas. Ini membuka kemungkinan bahwa kisah-kisah seperti banjir Nabi Nuh, hilangnya kaum Ad dan Tsamud, hingga legenda Atlantis, semuanya adalah bagian dari kenangan kolektif manusia akan bencana besar yang benar-benar pernah terjadi dalam sejarah dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam menyampaikan tayangan ini, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.